الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk pada bab at-tayammum. Bab masalah tayammum. Hukum asalnya bersuci harus menggunakan air. Cuma kadangkala kita tidak memiliki air untuk bersuci. Atau ada air tapi kita tidak mampu untuk menggunakan air. Maka ketika tidak ada air atau kita tidak bisa menggunakan air, maka kita bersuci menggunakan debu, menggunakan tanah. Hadis yang pertama, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Ada 5 hal yang diberikan kepadaku. 5 hal ini tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum aku, kata Nabi. Jadi 5 hal ini khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takutnya musuh. Masirata syahrin, 1 bulan perjalanan, Pak. Jauh 1 bulan perjalanan. Itu musuh kalau sudah melihat kaum muslimin gentar, takut mereka. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah sebagai masjid wa tahuran, dan sarana untuk bersuci. Tahur itu sesuatu yang mensucikan. Fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusalli. Maka karena tanah itu bisa digunakan untuk bersuci, dan dimanapun, di tanah manapun kita berada, dan di situ kita kedapatan waktu sholat, falyusalli, maka hendaklah dia sholat. Jadi Pak, kalau kita di mana saja kita berada, waktu sholat sudah tiba, maka hendaklah kita sholat di situ. Kadang-kadang ada orang, Pak, dia di sawah. Karena dia di sawah sudah masuk waktu sholat. Nggak enak kalau di sawah sholat, katanya. Kenapa nggak enak, Pak? Karena masyarakat kita tidak biasa. Kalau memang kita sudah tidak mungkin untuk pulang, kalau pulang nanti kita desel semuanya, Pak. Kalau kita pulang nanti deselnya digondol orang semuanya, Pak. Karena belum selesai, Pak. Sudah, sholat di sawah aja enggak apa-apa, boleh. Kalau nggak ada air gimana lo? Wong desel nggak ada air ya apa? Ada sumur, kita ambil air. Tapi kalau nggak ada air, kalau betul-betul tidak ada air, karena kita di tengah hutan semuanya, Pak. Ada orang punya tanah, Pak, lahan di atas gunung sana. Ngambil tanah titilan namanya, Pak. Kan istilahnya kan tanah titilan. Kalau nggak ada air bagaimana?
Allah menjadikan tanah sebagai pensuci. Kalau nggak ada air gantinya wudhu dengan apa? Bisa dengan tayamum. Kalau junub bagaimana? Sama hukumnya Pak. Kalau kita junub nggak ada air, atau ada air tapi kita tidak bisa pakai air, maka sebagai pengganti mandi kita cukup dengan tayamum. Nggak perlu gulung-gulung di mana? Di tanah sebagai pengganti mandi. Enggak. Cukup apa? Tayamum saja. Wa fi hadits Hudzaifah, dalam hadis Hudzaifah, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan Allah menjadikan debunya bumi sebagai pensuci bagi kita. Idza lam najidil ma, kalau kita tidak mendapati air, atau kita mendapati air tapi tidak bisa menggunakan air. Karena kita Pak, kadang-kadang kondisi tertentu tidak bisa pakai air. Seperti Pak, kondisi yang sangat dingin Pak. Kok jadi pakai air? Kita ngelepas sarung tangan aja kadang-kadang sudah kedinginan. Atau kondisi sakit Pak. Kondisi sakit itu kadang-kadang kalau kita kena air Pak, nyereng gitu rasanya. Akan memperparah rasa sakit kita. Maka kita boleh apa? Tidak menggunakan air, tapi diganti dengan tayamum. Dalam riwayat Ali yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, waju'ilat turabu li tahuran, dan tanah dijadikan sebagai pensuci buat aku. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku fi hajatin, untuk sebuah keperluan. Jadi Ammar Pak satu saat diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah keperluan. Fa ajnabtu, subhanallah, ketika dia berangkat Pak, di tengah jalan ajnabtu, kata Ammar, aku junub. Karena mimpi basah namanya Pak, junub. Atau karena yang lain Pak, yang penting dia junub. Falam ajidil ma, maka aku tidak mendapati air. Fatamarragtu fis sa'id. Karena Ammar berijtihad Pak, kalau wudhu kan cukup dengan mengusap muka sama tangan, sama telapak tangan. Ini kan junub, berarti kalau kan yang diganti bukan wudhu, tapi apa? Mandi. Fatamarragtu fis sa'id, maka kata Ammar, aku gulung-gulung di debu, kama tabarragud dab, sebagaimana binatang itu gulung-gulung di debu. Oh kambing Pak, kambing itu Pak kalau ada debu bersih Pak, gulung-gulung dia. Atau beberapa binatang Pak, kayak ayam umumnya Pak, itu kan apa namanya, kadang-kadang kan dia apa namanya, nganukan debu di seluruh badannya Pak. Maka dia gulung-gulung Pak, sebagaimana binatang gulung-gulung di debu. Kama summa ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu. Setelah selesai perjalanan, dia balik ke Madinah Pak. Kata Ammar, setelah aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ceritakan bahwa peristiwa itu. Jadi dia junub, enggak nemu air, maka dia gulung-gulung. Apa kata Nabi? Faqala, maka Nabi berkata, "Innama yakfika an taqula bi yadayka hakadza." Wahai Ammar, kamu tidak perlu gulung-gulung sebenarnya, tapi kamu cukup apa? Gini dengan tanganmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam summa daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidatan. Nabi memukul tangannya ke tanah satu kali, ngajari Ammar tayamum. Summa masaha shimala 'alal yamin. Kemudian beliau apa? Mengusap tangan kiri di atas tangan kanan. Shimal 'alal yamin Pak. Wa dhahira kaffaihi, dan zahir itu anu Pak, bagian punggung telapak tangan. Kemudian apa? Wa wajhahu, kemudian dibuat untuk mengusap mukanya. Ini dengan satu kali tepuk Pak. Dalam hadis ini tepuknya berapa kali? Satu. Jadi sekali tepuk untuk tangan dan muka sekaligus. Di sini Pak hanya kaf. Jadi yang di apa namanya? Yang diusap itu enggak sampai sini Pak. Cuma sampai apa? Sampai kaf. Dan ini yang paling
Hadis Ammar ini Pak, hadis yang paling sahih tentang masalah tata cara tayamum. Nanti ada Pak hadis tata cara tayamum itu yang dipakai dalam mazhab Syafi'i Pak. Sampai mana? Sampai siku. Tapi hadisnya dhaif. Yang sahih adalah cukup sampai mana? Sampai pergelangan tangan. Karena Ammar radhiyallahu an mengajarkan hadis ini Pak, mengajarkan tata cara tayamum ini hingga beliau wafat. Setelah Nabi meninggal, beliau tetap mengajarkannya. Berarti hadis ini tidak mansukh. Tidak mansukh. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa daraba bi kaffaihi al-ardh. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah. Wa nafakha fihima. Setelah ditepukkan Pak, ditiup dulu biar enggak tebal-tebal Pak. Debunya biar enggak tebal-tebal. Nanti pas digini kayak bedak Pak jadinya. Enggak. Dipukulkan sekali, ditiup biar tambah apa? Tambah tipis. Summa masaha bihimha wajhahu wa kaffaihi. Di sini Pak disebutkan apa? Wajah dulu baru tangan. Dua-duanya boleh. Jadi kalau sampai tayamum Pak, tepuk tangan sekali Pak. Apa? Kiri, kanan, kemudian langsung muka, sekali tepuk. Atau sekali tepuk, muka langsung dengan telapak tangan. Itu boleh Pak, enggak Pak? Terserah kita pilih yang mana, yang paling mudah bagi kita. Boleh enggak tanah diganti dengan tepung Pak? Boleh enggak? Enggak boleh Pak ya? Enggak boleh. Karena turab, tepung itu bukan turab Pak. Makanan, mau taruh dulu. Nanti karena kalau tepung kan tidak kotor. Tidak Pak, untuk tayamum tidak boleh menggunakan tepung meskipun tepungnya ada. Pakai semen pokoknya. Boleh tidak? Boleh tidak? Yang aja Pak jangan gunakan tanah Pak untuk keluar dari khilaf. Meskipun itu namanya sama-sama debu. Semen Pak kalau diaur-aurkan di tengah embong pokoknya Pak. Terus nempel ke ini Pak. Namanya apa? Namanya semen apa debu Pak? Boleh nggak untuk tayamum? Boleh seharusnya, tidak apa-apa. Tapi kalau asli semen Pak, ini namanya apa? Semen apa debu? Semen, bukan debu. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting debunya ada Pak. Yang penting ada debunya. Sebenarnya Pak yang penting debu. Yang bernama debu boleh digunakan untuk tayamum. Kalau tepung Pak bukan debu masalahnya. Tepung kanji namanya Pak. Itu bukan debu. Tidak bernama turab. Tidak bernama turab. Kemudian wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatani. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al mirfaqaini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tayamum itu dengan dua pukulan. Pukulan yang pertama itu untuk muka dan pukulan yang kedua untuk tangan sampai pergelangan. Tapi hadisnya dhaif. Hadis ini dhaif. Dan ini yang dipakai dalam mazhab siapa? Syafi'i. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu wudu'ul mu'minil muslim. Debu itu adalah wudunya orang mukmin muslim. Muslim mukmin bisa berwudu menggunakan debu. Maksudnya tayamum Pak, sebagai pengganti wudu. Wa illam yajidil ma'a 10 sinin, meskipun dia enggak nemu air selama 10 tahun umumnya Pak. Boleh dia tayamum terus, enggak apa-apa, boleh. Fa idza wajadal ma' falyattaqillah. Kalau dia nemu air, falyattaqillah. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Wal yumissahu basyaratahu. Hendaklah ia menyentuhkan air ke kulit-kulitnya. Maksudnya berwudu menggunakan air. Tidak bertayamum. Jadi seandainya ada orang Pak selama 10 tahun dia cuma punya air untuk minum dan makan. Kalau dia nanti menggunakan air untuk berwudu, nanti dia nggak minum umumnya Pak. Dia boleh bertayamum meskipun dia terus menerus Pak nggak nemu.
Umpamanya Pak, ada orang hidup di sebuah tempat yang mata airnya kecil sekali. Mata airnya kecil sekali. Dia nampung hanya cukup untuk apa? Untuk minum dia dan keluarganya. Kalau mereka minum menggunakan apa? Digunakan untuk berwudu atau digunakan untuk mandi, nanti airnya nggak cukup. Maka mereka apa? Boleh bertayamum terus-menerus. Kemudian wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala kharaja rajulani fi safarin fa hadaratis shalah. Ada dua orang yang keluar safar. Dua orang keluar safar, Pak. Fa hadaratis shalah. Di tengah perjalanan tiba waktu salat. Wa laisa ma'ahuma ma. Keduanya tidak bawa air. Fatayammama sa'idan thayyiba. Karena keduanya enggak membawa air, mereka harus sholat, maka keduanya sama-sama tayamum. Fasallaya, keduanya sholat. Jadi mereka berdua safar, enggak bawa air, di tengah perjalanan tiba waktu sholat. Karena mereka enggak bawa air, mereka tayamum. Setelah tayamum langsung sholat. Setelah selesai sholat, summa wajada al-ma'a fil waqti. Mereka ini Pak, orang dua ini nemu air, tapi waktu sholatnya belum habis. Logikanya begini Pak, contohnya begini. Ada orang safar masuk waktu zuhur, mereka nggak bawa air, sholat zuhur mereka. Waktu zuhur belum habis, mereka nggak jalan lagi. Waktu zuhur belum habis, mereka nemu air. Umpamanya Pak, sholatnya jam 12, jalan lagi jam 1 nemu air. Waktu asar belum tiba, masih masuk waktu zuhur. Fa'ada ahaduhum as-salata wal wudu'a. Dua orang ini Pak, yang satu ngulangi sholatnya. Dia nemu air berwudu, ngulangi sholatnya lagi. Walam yu'idil akhar. Satunya lagi ndak ngulang dia. Satunya lagi ndak ngulang. Alasan yang satu Pak, ini kan masih waktu sholat. Tadi saya satu pakai tayamum. Ini ada air sekarang. Wes, untuk kehati-hatian saya akan sholat lagi. Karena waktu zuhur, karena waktu sholat masih ada. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka pulang ke Madinah, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika. Keduanya menceritakan peristiwa itu, Pak. Peristiwa yang mereka alami Pak. Jadi mereka di tengah jalan nggak nemu air, tayamum, sholat, waktu belum habis nemu air. Satu ngulang, satunya enggak. Faqala lilladzi lam yu'id. Nabi berkata kepada yang tidak mengulangi sholatnya, asabtas sunnah, kamu yang benar. Perbuatan kamu sudah sesuai dengan sunnah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adza'atka sholatuka, sholatmu sah. Karena dia sudah melaksanakan perintah Pak. Perintahnya kan kalau tiba waktu sholat nggak ada air, perintahnya apa? Tayamum sholat. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lil akhar, maka Nabi berkata kepada yang ngulang sholat, lakal ajru marrataini, kamu mendapatkan 2 kali pahala. 2 kali sholatnya itu Pak, sama-sama dapat pahala dia. Kemudian ijtihadnya juga mendapatkan pahala, tapi nggak sesuai dengan sunnah. Jadi yang rajih apa Pak? Sebagaimana petunjuk Nabi, tidak usah mengulang. Karena dia tayamum dan sholat sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qoulihi azza wa jalla wa in kuntum maradha aw ala safarin. Jika kalian sakit atau safar. Karena orang dulu itu Pak, kalau safar kemungkinan untuk tidak dapat air sangat besar. Dulu kan kalau safar kan Pak, di Arab itu kan apa namanya? Padang pasir Pak. Kadang-kadang mereka safar sampai berhari-hari nggak nemu air mereka. Jadi mereka hanya minum dari apa? Air yang mereka bawa. Kalau sekarang Pak safar Pak,
Di terminal ada air, stasiun ada air, dalam kereta ada air, dalam bis juga ada air, naik pesawat juga ada air Pak. Sekarang itu enak kita safar sekarang Pak. Kalau orang dulu Pak, kalau sudah safar kemungkinan untuk tidak mendapatkan air sangat besar. Karena Pak di situ Pak disebutkan wa in kuntum marda aw ala safar. Jika kalian sakit, kalau sakit tidak bisa pakai air. Aw ala safarin, atau kalian sedang safar. Kalau safar Pak, kemungkinan besar tidak dapat air. Qala idza kanat birrajulil jirahatu fi sabilillah. Kalau ada seseorang memiliki luka di jalan Allah Subhanahu wa taala karena perang umpamanya Pak. Wal kuruh, atau punya luka, fayujnib, kemudian dia junub, fayakhafu ayyamuta inil tasal, takut mati kalau mandi. Tayammama, maka dia boleh bertayamum. Karena dan ini bukan cuma perang saja Pak. Ada orang jatuh luka pada lukanya ada di tempat-tempat wudu. Kalau dia berwudu khawatir Pak nanti lukanya nggak sembuh-sembuh punya Pak, maka dia boleh tayamum. Atau dia umpamanya Pak kedinginan Pak, berada di sebuah tempat yang sangat dingin sekali. Kalau dia berwudu khawatir mati punya Pak. Karena ada orang Pak, orang mati karena kedinginan ada Pak. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala in kasarat ihda zandayya. Zanda itu pertemuan antara ini Pak, antara telapak tangan dengan lengan atas. Jadi sini Pak, pergelangan. Tapi di ujungnya, di ujung pergelangan ini. Kata Ali, salah satu pergelangan tanganku ini ingkasarot, patah. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau wudhu bagaimana gitu. Fa'amaroni, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku an amsaha 'alal jabair, untuk mengusap di atas jabair. Gib, kan digib. Atau kalau diperban Pak. Jadi kalau berwudu Pak jangan dicuci sak perbannya Pak, enggak usah. Cukup apa? Tangan basahi diusap sebagai pengganti membasuhnya. Tapi bagian-bagian yang bisa dibasuh hendaklah dibasuh. Yang enggak bisa dibasuh cukup apa? Diusap di atasnya Pak. Sebagaimana orang Pak kalau wudu mau ngusap kepala Pak, dia pakai sorban, cukup dia apa kan? Diusap di atas imamah. Sama dengan seperti itu Pak. Hadis berikutnya wa an Jabir radhiyallahu taala anhu fir rajulil ladzi sujja faghtasala famata. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu tentang orang yang sujja. Sujja itu Pak kepalanya luka. Kepalanya luka. Faghtasala famata. Kemudian dia mandi Pak, mati. Ceritanya Pak, orang ini Pak safar, kepalanya luka. Saat malam yang sangat dingin, dia junub. Tanya ke teman-temannya, boleh enggak aku ini itu tayamum saja, nggak usah mandi? Teman-temannya bilang, enggak, kamu harus mandi karena kamu junub. Mandi Pak, mati. Karena mati Pak, sampai di Madinah ditanyakan kepada Nabi. Nabi mengatakan qatalu, mereka telah membunuhnya. Mereka telah membunuhnya. Hati-hati Pak, kalau ada orang sakit Pak dan dia itu punya madorot kalau melakukan sebuah amalan ibadah Pak. Kayak ada orang Pak sakit, kita jangan mengatakan oh kamu ini pura-pura sakit, nggak usah bilang begitu Pak. Dia pura-pura urusan dia Pak. Dia pura-pura urusan dia. Cuma kalau dia itu umpamanya mengalami masalah Pak, kalau dia berwudu, kita harus lihat zahirnya Pak. Zahirnya dia sakit, perkara dia pura-pura itu urusan dia. Kita katakan apa?
kalau dia itu nggak bisa berwudu dengan air karena kedinginan atau karena apa, maka apa? Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang harus berwudu, tidak bisa menggunakan air, maka dia boleh bertayamum. Kemudian Pak, untuk masalah-masalah yang seperti ini Pak, kita jangan mengukur orang lain dengan kita, tidak boleh Pak. Untuk masalah kemampuan dalam hal apa saja Pak, kita tidak boleh mengukur orang lain dengan diri kita. Ada orang Pak, kalau safar tuh nggak ada masalah Pak. Kalau dia safar puasa maunya Pak, itu nggak ada masalah dia. Ada orang Pak, kalau safar tersiksa dia. Kalau dia itu safar tersiksa dia. Kalau puasa nggak kuat. Kemudian dia berbuka, aku loh poso, masih safar kemana-mana. Ya wa'amu, aku. Jadi kalau untuk masalah seperti ini Pak, jangan mengukur kemampuan diri kita, orang lain dengan kita. Karena kemampuan orang lain tidak sama. Jadi ada orang Pak, dia itu kalau taklim rajin sekali Pak, rajin sekali. Ada temannya Pak, ada susah sedikit, ada kerepotan sedikit, nggak taklim dia. Aku loh mesti dapat taklim. Jangan begitu, nggak boleh Pak, nggak boleh. Jadi jangan sampai Pak, kemampuan kita untuk melakukan sesuatu jadi sarana untuk mencela orang yang tidak mampu melakukan seperti apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena masalah orang per orang tidak sama. Karena bisa jadi Pak, ada orang Pak sulit, repot sedikit nggak taklim dia. Alasannya Pak, kalau repotnya nggak selesai nanti istrinya muring-muring, rumahnya bisa berantakan. Bukan masalah repotnya, repot sedikit, kalau nggak selesai Pak, nanti bapaknya ibunya muring-muring, nanti bisa jadi masalah di keluarganya. Dia malah nggak bisa taklim umumnya Pak. Jadi untuk masalah kemampuan Pak, jangan mengukur orang lain seperti kemampuan kita. Jadi kita harus berlapang dada Pak ketika melihat orang lain tidak mampu melakukan sesuatu sebagaimana apa yang kita lakukan. Karena itu kemampuan dia Pak. Ada orang Pak meskipun sakit puasa dia mampu dia. Ada orang Pak sakit sedikit udah puasa dia, tidak puasa. Kita tidak boleh mencelanya. Kita tidak boleh mencelanya. Karena bisa jadi Pak, sesuatu yang remeh bagi kita itu berat bagi dia. Karena kemampuan orang tidak sama. Nah, tentang orang ini Pak yang kepalanya apa? Luka. Kemudian dia mandi kemudian mati ini Pak. Ketika diceritakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Innama yakana yakfihi ayyatayammama wa ya'siba ala jarhihi khirqatan thumma yamsahu 'alaiha wa yaghsilu sa'ira jasadihi." Sesungguhnya dia itu cukup untuk bertayamum. Cukup bertayamum. Tidak perlu apa? Tidak perlu mandi. Wa ya'sibu ala jarhihi khirqatan. Kemudian lukanya diapakan? Diperban. Kemudian perbannya diapakan? Yumsah. Diusap aja. Ambilkan air tangan basahi, kemudian apa? Yumsah. Dibasahi. Summa yamsahu 'alaiha wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Dan dia mencuci semua badannya yang tidak luka. Itu boleh Pak. Hadis ini Pak muskil Pak. Ada masalah. Pertama hadisnya dhaif. Yang kedua, dalam hadis ini Pak, itu mencampur antara tayamum dengan mandi. Mencampur tayamum dengan mandi. Karena di sini Pak hadisnya gimana? Tayamum, kemudian lukanya diapakan? Diperban, diusap, kemudian dia mandi. Yang rajih Pak enggak. Kalau dia tayamum saja tidak perlu mandi. Kenapa? Karena dia ada masalah ketika dia menggunakan air. Atau kalau dia mandi Pak nggak usah tayamum, cukup yang diperban, diusap sebagaimana mengusap ketika wudhu. Kemudian Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala
Minas sunnati alla yusalliyar rajulu bitayammum illa salatan wahidatan. Termasuk bagian dari sunnah. Seseorang kalau tayamum salatnya cuma sekali. Itu untuk salat wajib. Jadi kalau tayamum Pak, ada orang tayamum, salat wajib. Mau salat wajib lagi, dia tidak boleh menggunakan tayamum yang pertama. Tapi hadisnya dhaif Pak. Hadis ini dhaif, nggak bisa dipakai. Summa yatayammamu lis-salatil ukhra. Kalau mau salat lagi, tayamum lagi. Tapi hadis ini Pak dhaif sekali, nggak bisa dipakai. Dhaif sekali, dhaif jiddan Pak, nggak bisa dipakai. Yang rajih Pak, tayamum itu pengganti wudu. Yang namanya pengganti hukumnya sama dengan yang diganti. Jadi dengan satu kali tayamum terserah dia mau sholat berapa kali, yang penting tayamumnya belum batal. Tayamumnya belum batal. Kalau sudah tayamumnya batal Pak, ya tayamum lagi. Berapa kali sholat setelah itu Pak, terserah. Mau sholat wajib maupun sholat sunnah. Sampai di sini Pak, ada yang tanyakan mungkin Pak untuk Mas. Nggih. Gimana? Jenazah yang mungkin banyak. Oh iya, begini. Untuk jenazah yang banyak lukanya, seandainya dimandikan nanti apa namanya, lukanya tambah, Allah alam Pak ya. Kalau umpamanya nanti luka parah Pak, kalau dimandikan nanti umpamanya malah membahayakan Pak, darahnya kemana-mana umpamanya Pak. Darahnya tidak mampu karena ada orang kecelakaan umpamanya Pak. Allah alam Pak. Saya nggak berani jawab. Ini Pak. Jadi kan dikatakan kalau tidak ada air penggantinya tayamum. Iya. Karena ini juga tayamum. Terus yang menjadi standar tuh gimana? Orang itu kan standarnya Beda-beda. Iya betul. Pribadi-pribadi. Oh, Pribadi-pribadi masing-masing. Oleh karena itu Pak, aku lo kuat. Abis adem kayak ini aku kuat. Iya awakmu. Lihat nih. Karena Pak, kemampuan orang itu tidak sama. Kalau kayak gitu Pak, kembali ke pribadi masing-masing. Kayak ini hukumnya Pak, kayak ada orang standar sakit itu apa? Untuk boleh tidak berpuasa. Standar sakit itu apa? Standar sakit itu Pak, orang sakit boleh tidak berpuasa Pak, kalau sakitnya itu menghalangi dia untuk berpuasa, atau memadorotkan dia kalau dia maksa untuk berpuasa. Masing-masing orang tidak sama Pak. Ada orang Pak, kalau dia itu berpuasa dalam kondisi sakit, dia itu malah nggak bisa apa-apa. Malah nggak bisa apa-apa Pak. Ada orang Pak, ada sakit yang lebih parah Pak, dia berpuasa tidak masalah. Ada Pak. Karena itu Pak, yang seperti itu Pak, kembali ke pribadi masing-masing. Kalau dia melihat kalau dia berpuasa itu ada madarat pada dirinya, khawatir ada madarat pada dirinya, dia boleh nggak berpuasa. Sama pada ukuran sakit, boleh tayamum untuk tidak berwudu umumnya Pak. Apa ukurannya Pak? Kembali ke pribadi masing-masing. Kalau dia itu melihat nanti ada madarat Pak yang akan menimpa dirinya kalau dia pakai air, maka dia boleh tidak menggunakan air. Tapi Allah maha tahu Pak dengan yang tersembunyi di dalam hati seseorang. Allah nggak bisa dikibuli Pak. Dia sebenarnya tidak masalah, cuma malas saya umumnya Pak. Allah maha tahu Pak dengan niat seseorang. Ini Pak. Kalau kita memuduki orang lain karena Nggih. orang lain itu tidak bisa Oke. terus kondisinya kita hanya bisa meminta, karena kalau mengalirkan air juga harus dipotong ke kamar mandi, dipotong begitu. Nggih. Dan yang dipotong tidak keluar. Ini tidak apa ini Ustaz? Begini Pak, kalau wudhu itu artinya harus dibasuh Pak. Kalau diusap nggak boleh. Caranya bagaimana Pak? Ya kalau sekarang kan sudah banyak caranya Pak. Ada handuk, mungkin ditadahi dengan handuk Pak sementara. Tetap di tempat Pak. Cuma airnya jangan banyak-banyak Pak. Airnya yang penting ada apa? Ada aliran air, meskipun sedikit Pak. Karena nggak harus sampai basah, geleber-geleber gitu, enggak Pak. Yang penting ada aliran air Pak di muka Pak. Nggak bernama mengusap Pak. Itu enggak masalah sudah Pak. Tapi Allahu a'lam Pak. Coba nanti saya tanyakan lagi Pak nggih. Insyaallah Pak. Pertemuan bulan depan Pak nggih. Syawal insyaallah. Insyaallah saya catat itu Pak. Insyaallah Pak.
Bagaimana hukumnya seperti itu? Boleh nggak? Kalau mengusap Pak, kalau wudhu mengusap nggak boleh. Boleh nggak diganti dengan tayamum? Padahal dia masih bisa menggunakan air. Cuma yang mau wudhui itu ruwet Pak. Apakah ini termasuk menjadi apa ya? Illah untuk mendapatkan rukhsah? Allah alam Pak, saya nggak tahu. Selanjutnya pekan depan Pak, bulan depan Pak, insya Allah. Saya catat Pak, insya Allah. Jadi ada 2 pertanyaan tadi Pak. Kalau ada mayat sudah hancur rumahnya Pak, lukanya banyak, kalau dimandikan ada madarat rumahnya Pak. Boleh enggak kita mentayamuminya? Enggak perlu memandikannya. Yang lain mungkin Pak? Oke Pak. Misalkan kita sedang safar di gunung gitu Ustaz. Gimana? Misalkan Di gunung? safarnya di gunung misalkan. Iya. Nah itu bawa 1 botol air. Iya. Nah, airnya ini apa dahulu misalkan cukup gitu. Airnya ini bisa buat itu tapi buat mandi nggak cukup gitu. Iya. Itu gimana kira-kira? Kalau buat mandi enggak, buat minum ada enggak? Ya 1 botol ini Kalau sampean buat wudu, ada sisa enggak untuk minum? ada. Kalau wudu ada. Boleh enggak? Allah alam ya, saya enggak tahu. Nggih. Insyaallah nanti, nggih. Sama. Jadi tayamum, makanya hadisnya Ammar tadi masalah apa? Junub apa masalah hadas kecil apa hadas besar? Hadas besar. Sama, persis sama, enggak ada bedanya. Jadi tayamum karena pengganti wudu dengan tayamum pengganti mandi besar itu Pak sama, enggak ada bedanya. Sama, enggak ada bedanya. Yang lain Pak? Nggih. Dalam keadaan badannya atau pakaiannya najis gimana? Kayak orang ICU gitu. Oh, dia najis di ruang ICU maunya Pak. Menggantinya tidak mungkin Pak. Tidak masalah, boleh. Itu sama Pak dengan ada orang yang berak kencing di mana? Di tempat tidur Pak. Di tempat tidur. Karena kondisi sakit. Boleh nggak dia sholat? Boleh nggak Pak? Sebisanya sudah Pak, sebisanya. Tapi jangan meninggalkan sholat. Ini puasa masuk apa enggak Pak? Oh, saya. Menjelang berbuka, harinya Sabtu. Oh, dan Sabtu saya itu tak pikir libur Pak. Makanya saya nyanggupi hari lain. Insyaallah Pak nanti Sabtu saya bisa, insyaallah. Saya geser bisa nanti insyaallah. Jadi menjelang berbuka hari Sabtu, insyaallah bisa. Kalau Sabtu bisa. Soalnya Sabtu milik Rambi Pak. Kalau milik Rambi bebas saya gantinya. Kalau selain Sabtu Pak, kayaknya berat mau ganti. Oke. Jadi ini Ramadan tidak libur Pak nggih? Enggak. Insyaallah Pak. Insyaallah nanti ada 3 pertanyaan Pak yang belum saya jawab tadi. Insyaallah saya masih mau saya tanyakan dulu Pak. Kita cari jawabannya nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.